Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Nah, seperti yang kalian lihat di sini aku udah pakai makeup mata, jadi otomatis aku nggak bakal makeup tutorial di video ini. Dan di sini aku bakal nge-review produk dari L'Oreal, yaitu L'Oreal Infallible 24 Hour Matte Cover Foundation yang ini. Oke, di video ini aku bakal ngebuktiin klaim dari si foundation ini. Di sini dia bilang mattifying and high coverage long wear foundation goes lightweight and super natural. Terus juga aku sempat baca kalau misalnya dia ini mask proof. Aku bakal coba tes ketahanan dari foundation ini apakah benar 24 hour untuk ketahanannya. Dan aku bakal jelasin di akhir video nanti. Sebelum kita mulai reviewnya, aku mau cerita sedikit. Jadi sebenarnya si foundation L'Oreal ini, kalau kalian misalnya udah tahu foundation yang sempat booming di tahun sekitar mungkin 2017-2018, L'Oreal Infallible ini sebenarnya udah ada dari dulu, tapi emang dari segi packagingnya itu berbeda. Dulu itu kayak lebih lebar gitu dan gak seramping ini. Terus aku kemarin bingung ini bedanya apa sih, kok tiba-tiba teman-teman lagi heboh banget pakai ini lagi. Ternyata klaimnya itu yang terbaru adalah dia mask proof. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai masker, dia nggak bakal transfer ke masker kalian. Dan menurut aku itu sangat-sangat menarik, apalagi di situasi pandemik ini. Jadi foundation ini adalah yang kayaknya bakal dibutuhin semua umat wanita yang suka banget makeupan sehari-hari. Apalagi kalau misalnya kita pergi ke pesta atau acara-acara penting yang butuh makeupnya itu tahan seharian tanpa nempel ke masker kita. Dan jujur ini shade-nya sendiri aku susah banget cari dan nentuin shade apa yang cocok di kulit aku, karena untuk yang dulu itu aku lupa banget shade aku tuh berapa, nomor berapa maksudnya. Dan akhirnya aku nemuin yang menurut aku mungkin bakal sedikit masuk, itu yang shade 110 110 yang rose vanilla. Aku nggak tahu ini bakal cocok apa enggak karena aku cuma beli satu. Oh ya, di foundation yang lamanya itu sendiri aku benar-benar suka banget. Itu foundation yang paling terlama yang pernah aku pakai selain yang Maybelline Fit Me. Jadi dulu aku foundation pertama aku pas aku awal-awal makeupin orang itu yang L'Oreal itu asli bagus banget. Dan klien-klien aku bilangnya itu tahan banget minyak seharian. Bahkan untuk kulit aku yang benar-benar kering dulunya itu aku masih tetap pakai dan masih aman-aman aja. Ini kalau misalnya kalian lihat glowing mungkin efek dari yang aku pakai sebelumnya skincare, karena aku takutnya ini nggak cocok di kulit kering aku karena mungkin dia agak lebih matte dibandingkan sebelumnya, karena dia kan klaimnya mask proof gitu, nggak bakal transfer. Jadi aku pastiin udah pakai skincare yang menurut aku udah basah ya, karena kulit aku di bagian seluruh wajahnya kecuali T-zone itu memang benar-benar masih kering. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita nge-review dari teksturnya dulu. Ini sama sekali aku belum buka, jadi ini benar-benar first impression aku. Ini aku baru buka dulu plastiknya. Dan syukurnya keterangannya itu nggak ada di plastiknya. Jadi kalau misalnya kita mau buang plastiknya itu aman-aman aja karena ingredientsnya masih tertera jelas di sini. Ya nggak sih, ingredientsnya masih ada kan? Terus di sini ditulis lagi 24 hour matte finish and shine control. Dan dia bilang ini non-comedogenic. Terus dia bilang shake well before use. Jadi kita harus shake dulu sebelum gunain. Jadi packagingnya kayak gini. Kalau misalnya dibandingin sama yang lama, bedanya itu hanya dari bentuknya doang. Kalau kayak misalnya bentuk tulisan atau warnanya itu sama aja sama yang kayak dulu pernah viral juga sebelum ini. BTW, kondisi kulit aku saat ini mungkin gak jelas gitu di kamera. Sebenarnya di bagian kulit aku itu lumayan banyak kemerah-merahan, jadi kayak garis-garis urat-urat itu kayak kelihatan banget. Dan kalian bisa lihat di sini, ini sebenarnya bukan jerawat, ini tuh kayak mungkin digigit nyamuk apa ya, masa sih nyamuk sampai di pipiku. Itu tuh kayak gatal banget, kayak digigit nyamuk pokoknya. Dan di sini sebenarnya pori-pori aku agak lumayan terbuka gitu, dan ada lumayan banyak gitu bekas jerawat. Mungkin gak terlalu jelas di kamera, tapi ini masih ada kemerah-merahan. Ya, kalian bisa lihat ada banget merah-merah. Jadi saking merah-merah kulit aku itu sebenarnya kadang kalau misalnya kulit aku kayak gini dikira udah pakai blush on padahal belum. Apalagi kalau kena sinar matahari guys, itu sumpah merah banget. Nih, kalian bisa lihat. Oh ya, di sini aku nggak pakai primer sama sekali, hanya skincarean doang. Ini. Dan aku suka banget sama si L'Oreal ini, kayak gampang banget gitu loh dituang gitu. Nah, ini dia guys. Oke, dia lumayan cair sih.
Harusnya kalau cair kayak gini dia emang ringan ya, kayak klaimnya. Jadi kalau yang lama itu seingat aku dia memang lumayan agak kelihatan pakai foundation sih. Kalau yang lamanya jadi kelihatan berat gitu, tapi nggak terlalu berat seingat aku kalau nggak salah. Tapi kalau soal coveragenya itu benar-benar mantul banget. Oke, kita mau coba dulu, mudah-mudahan ini shade-nya pas ya. Oke, ini kayak ini masuk lah. Mungkin agak sedikit cerahan, tapi kalau misal aku lihat langsung di kaca ini masuk lah. Oh ya, di sini kita bakal ngetes oksidasinya. Jadi biasanya ngetes oksidasinya itu aku bakal biarin foundationnya itu ada di tangan aku, dan nanti beberapa jam kemudian aku bakal bandingin sama yang baru aku apply lagi di tangan aku, dia bakal berubah warna apa enggak. Karena kalau foundation yang lama dia benar-benar oksidasi guys. Jadi kalau misalnya kalian pakai foundation yang lama itu bagusnya cari shade yang lebih tinggi biar nanti lama-kelamaan dia bakal pas di kulit kalian karena dia oksidasi. Oke, aku kayaknya cerewet banget sih. Soalnya aku senang banget nge-review ini, akhirnya aku kembali lagi ke foundation L'Oreal ini. Sebenarnya teman aku dulu masih banyak banget yang pakai foundation ini sampai sekarang. BTW ini kena jilbab aku guys. Aduh, makin menyebar. Oke, mari kita beginikan dulu. Ini aku udah pakai Ali sama yang lain karena aku nggak bakal buat tutorial makeup di sini guys. Oke. Karena ini matte mungkin dia bakal cepat ngeset gitu, jadi aku mau langsung aja blend pakai beauty blender. Ini aku pakai yang murah-murah, pakai dari Vocaloid. Ini apanya udah aku basahin ya. Waduh, harusnya tadi aku pakainya sebelah wajah dulu biar kelihatan bedanya ya. Oke, dari awal aku ngeblend ini udah kerasa banget dia bakal matte gitu hasilnya. Oke guys, ini aku udah blend semua. Kalian bisa lihat di bawah mata aku ini kayak udah ketutup gitu. Kalau misalnya aku pun mau nambahin lagi, tinggal aku tambahin foundationnya. Jadi nggak perlu concealer sama sekali. Emang sebagus itu soal coveragenya. Dan kalian bisa lihat bagian merah yang aku bilang tadi digigit nyamuk itu sama sekali udah nggak kelihatan lagi. Cuma mungkin masih kelihatan dari teksturnya gitu. Kalau ada yang timbul gitu ya. Tapi dari warnanya udah kelihatan banget, udah ketutup gitu. Dan dari sebelah sini kalian bisa lihat kemerah-merahan di wajahku udah benar-benar tertutup sempurna. Padahal ini baru satu layer. Tapi kalau misalnya kalian lihat juga, ini bagian tai lalat aku memang nggak ketutup sempurna. Karena emang biasanya jarang banget sih ketutup yang bagian sini. Dan jujur ini untuk satu layer ini sangat-sangat ringan untuk foundation yang full coverage. Jadi nggak seberat yang sebelum-sebelumnya kalau menurut aku. Hanya saja memang dia harus cepat banget di blend, dan baiknya itu kalian pakai yang beauty blender yang lebih bagus gitu. Ini tadi aku baru pakai pertama kali yang Vocaloid ini, kayaknya aku kurang nyaman. Dan ini aku mau coba satu pump lagi. Bukan satu pump, aku mau coba satu layer lagi. Segini. Apakah dia masih kayak kelihatan berat gitu atau kayak gimana, dan dia bakal nutup si tai lalat aku apa enggak. Jadi aku langsung apply aja di wajah aku, tapi ini aku bakal pakai setengah-setengah dulu. Guys, asli ini benar-benar sebagus itu coveragenya. Ini semua dosa-dosa di wajah aku udah benar nggak kelihatan sama sekali. Hanya emang tai lalat aku tetap masih kelihatan sedikit aja. Dan dia cepat banget ngesetnya, asli. Ini aku nggak tahu bakal nempel apa nggak, karena ini udah ada foundation gitu di tangan aku. Dan sumpah, kalau misalnya coveragenya memang aku kayaknya nggak ngeraguin sih soal itu. Tapi emang lagi-lagi dia agak susah banget di blend untuk kulit aku, apalagi yang kering ini. Ini bagian yang tadi digigit nyamuk asli udah nggak kelihatan sama sekali lagi, yang merah-merahnya benar-benar bersih dari dosa-dosa gitu.
Oke, di sini aku bakal coba tempelin tisu. Kita akan tes langsung dia apakah transfer proof atau enggak sebelum kita pakai nanti maskernya. Jadi ini sama sekali belum aku set pakai apapun. Belum aku set pakai bedak dan belum aku set juga pakai setting spray. Ini tisunya bersih ya, guys. Pokoknya baru aku ambil lah. Oke. Ini udah aku tekan-tekan. Wow, guys, sumpah ini nggak ada sama sekali. Kelihatan gak sih? Ini asli bersih. Ini ditap-tap aja ya, jangan digeser. Kalau digeser mah kayaknya emang bakal lepas juga. Oke. Sumpah ya, ini asli nggak ada sama sekali. Kali ini guys, nih nggak ada kan? Asli sebersih itu, sumpah. Kayak kita kembaliin lagi cahayanya. Jadi untuk transfer proof menurut aku memang benar-benar transfer proof. Tapi aku bakal cek lagi nanti kalau dia nempel di maskerku apa enggak. Nanti aku bakal pakai masker yang benar-benar nempel banget di wajah gitu. Sebenarnya ini tuh nggak perlu di set lagi, cuma aku kayaknya pingin hasil lebih smooth, jadi aku bakal sedikit pakai loose powder dari Ultima. Jadi ini aku pakainya benar-benar dikit aja, nggak ada aku tumpahin lagi. Yang sisa-sisa dari ininya itu langsung aku pakein di wajah aku. Nah, ini aku udah selesaiin makeup aku karena aku bakal pergi keluar sama keluarga aku. Oke, sekarang itu kalian lihat ini 14:15 jam di handphone aku. Nah, kalau kalian lihat ini hasilnya agak glowing itu karena aku pakai highlighter. Jadi buat temen-temen yang kayak khawatir kayak gimana nih aku pakai foundation matte nanti nggak bakal ada kelihatan glowingnya, nggak usah khawatir karena ada highlighter untuk solusi itu. Dan aku bakal kembali lagi nanti setelah aktivitas aku hari ini, aku bakal review lengkap tentang produk ini dan tes ketahanannya juga kayak gimana hasilnya. Dan sekaligus aku bakal ngetes oksidasinya kayak gimana juga. Jadi jangan skip dulu karena aku bakal kembali lagi di akhir video. Oke, sebenarnya ini udah jam 8, tapi aku bakal tunggu sebentar lagi untuk mastiin ke kalian karena sebenarnya ini udah lumayan cepat. Cuma aku mau beres-beres lagi, jadi aku nggak bakal bisa bertahan lama dengan segala sesuatu yang ada di wajah aku ini. Sambil menunggu sekitar mungkin 15 menit lagi, aku bakal mastiin aku udah nempelin semuanya masker ini ke wajah aku. Cuma ini aku baru banget balik dan aku udah capek banget, jadi aku harus mastiin ini videonya cepet-cepet selesai. Mau main game dulu. Oke guys, ini udah nunjukin pukul 20.14, jadi jam 8 malam lewat 14 menit, sekitar 1 menit lagi udah genap 6 jam dari yang pertama ya, dari yang terakhir kali aku video tadi siang. Dan sebelum aku buka maskernya, aku bakal tap-tap sekali lagi buat mastiin ini emang benar-benar senempel itu guys. Oke, kita bakal buka masker aku. Oke. Nah, ini aku sama sekali belum ada touch up sedikit pun kecuali bagian bibir, karena di bagian bibir tadi aku udah makan banyak. Jadi udah pada kehapus gitu dan bentukannya aneh karena udah tinggal setengah-setengah. Jadi aku udah touch up lagi yang bagian lip cream aku. Oke, aku mau nunjukin dulu di bagian maskernya. Aku bakal singkirin dulu cahayanya biar nggak silau. Nah, ini aku pakai maskernya yang kayak gini karena biar nempel gitu. Kadang kalau misalnya yang kayak KN95 kayak masih kurang gitu kelihatan. Ini itu menurut aku nempel banget di wajah aku. Wait. Ini kalian bisa lihat dia emang masih rada nempel tapi nggak sebanyak itu. Kalau misalnya aku pakai foundation lainnya sebenarnya ini bisa jauh lebih banyak. Ini ada di bagian ini tuh bagian hidung aku. Kalian bisa lihat ini ada lekukan gitu. Ini bagian hidung aku, ini bagian pipi dan bagian pipi. Oke, segitu aja selama 6 jam. Kalau misalnya aku lihat di kaca secara langsung sebenarnya kalau dari jauh gini nggak kelihatan ada apa-apa, kayak masih baik-baik aja. Masih baik-baik aja banget malah.
Tapi ketika aku benar-benar lihat secara detail, dia memang agak sedikit ada bagian-bagian yang hilang. Karena jujur, bagian hidung itu sensitif banget, jadi aku nggak tahan, aku sering banget kayak agak ngegar-gar gitu bagian hidung. Aku tuh tipe yang nggak tahan lama-lama sebenarnya pakai masker. Nah, selama 6 jam pemakaian ini sebenarnya aku nggak full pakai masker karena aku tadi ada makan juga. Dan sorry banget aku nggak ada video sama sekali kayak aku lagi keluar atau apapun, karena buat temen-temen yang tinggal di daerah aku pasti tahu banget kayak aneh banget gitu kalau misalnya aku pegang kamera. Aku aja kalau misalnya ke pasar tuh jarang banget aku buat story, apalagi kayak kamera halo aku lagi di sini. Pokoknya aku sama sekali nggak ada touch up dari jam 2:15 sampai dengan sekarang. Ini aku sengaja gelapin lagi karena aku mau ngasih nunjuk kalian soal oksidasinya. Jadi kalau kalian bisa lihat, sebenarnya ini nggak terlalu kelihatan sih, tapi ini ada foundationnya. Karena warna itu hampir mirip sama warna tangan aku, dan aku bakal kasih lagi foundation untuk bisa kalian lihat perbedaannya. Nah, ini guys, ini itu ada foundation. Kalian bisa lihat, ini sebenarnya ada foundationnya. Harusnya sih bisa kalian lihat, dan ini foundation yang baru aku apply. Jauh banget warnanya, jauh banget beda dari warnanya. Jadi ini aku udah bisa pastiin kalau foundation ini tuh benar-benar masih oksidasi kayak yang dulu. Jadi sebenarnya nggak salah kalau misalnya aku tadi pakai foundationnya itu agak lebih terang daripada kulit aku, karena emang lama-lama nanti dia bakal oksidasi juga. So, apakah aku merekomendasikan si foundation L'Oreal ini? Jawabannya adalah aku tetap merekomendasikan buat kalian L'Oreal foundation ini. Kenapa? Karena menurut aku untuk foundation yang full coverage kayak gini harusnya foundationnya itu kerasa berat di wajah, tapi ini aku ngerasainnya benar-benar ringan banget, kayak nggak lagi pakai foundation yang berat gitu. Aku nggak tahu ya, tapi kayak biasa aja gitu aku ngerasainnya. Karena aku kalau misalnya aku pakai foundation yang full coverage, biasanya terasa banget tuh ada foundation di kulit aku dan membuat aku kayak nggak nyaman gitu. Terus soal full coveragenya, ini benar-benar teruji banget. Kalian udah bisa lihat tadi di awal, semua dosa-dosa di wajah aku ketutup semua, kecuali mungkin di bagian tai lalat aku memang masih agak kelihatan. Kalau misalnya masih nempel di masker aku, menurut aku tuh kayak sasa aja. Apalagi aku anaknya itu kayak masih lasak gitu loh. Aku ngegosok tadi si maskernya karena saking gatal banget. Jadi mungkin kalau misal aku nggak ngegosok atau nggak garuk-garuk di bagian wajah aku, mungkin nggak sebanyak itu nempelnya. Dan ini juga aku nggak pakai primer sama sekali dan nggak pakai setting spray sama sekali. Aku juga pakai skincare-nya benar-benar tipis banget, yang penting agak basah aja sedikit. Jadi bayangin kalau misalnya kalian pakai primer atau kalian pakai setting spray, aku rasa itu lebih bagus banget guys. So, sekian dulu review dari aku, semoga kalian suka dan semoga kalian terbantu. Tapi kalau menurut aku sih kalian gak usah ragu beli si foundation ini, karena emang sebagus itu untuk harga segitu. Apalagi untuk kulit kalian yang berminyak, aku rasa ini makin cakep banget kalau kalian pakai. Tapi saran aku mungkin memang kalian harus beli shade yang satu tingkat lebih tinggi daripada shade kalian yang biasanya, karena dia bakal oxidize. Jadi warnanya akan lebih gelap dari warna sebelumnya. Oke, ini aku beneran closingnya karena dari tadi aku closing tapi aku lanjut review. Dan sekian dulu review dari aku, semoga kalian suka. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah. BTW ini mukaku nggak ada touch up, tapi kayak di kamera tuh masih cantik banget gak sih? Aku nggak ada tambahin highlighter dan lainnya, tapi masih bagus banget sih.